Idenya adalah bagaimana film sebesar ini bisa dikerjain 100% oleh orang Indonesia. Itu ide awal ini, maksudnya gagasan kami di sini kami juga belajar ini 100% kerjaan sama orang Indonesia gitu. Apalagi lensa harus pakai real gun dan blend bullet gitu. Jadi akhirnya satu-satunya cara untuk bisa terus maju ngerjain film ini adalah ngambil risiko dan tanggung jawab sendiri gitu. Akhirnya ya udah saya dengan pengalaman di Wirasabla, di Ben Jogi, lalu kemudian di Menteri Raden Saleh memutuskan untuk melakukan sendiri juga. Sore teman-teman media dan untuk menjawab pertanyaannya, sebenarnya ada dua kesulitan besar di produksi film 13 itu. Yang pertama itu kedengeran nggak? Yang pertama itu kesulitannya adalah perizinan lokasi pastinya, karena kayak tadi Mas Angga bilang banyak sekali kita adegan-adegan yang pada dasarnya juga pengaruhnya bukan cuma ke pemain atau kru, tapi juga bahkan masyarakat sekitar gitu. Nah, itu jadi challenge terbesar khususnya untuk truk uang sama beberapa penembakan yang kita lakukan. Yang kedua itu bagaimana kita mengukur dari tim produksi mengukur preparation, karena semuanya dihitung sharp. Akhirnya kita juga harus memutuskan film ini tuh bukan cuman melatih atau acting coach aja, tapi ekstras kita, stunt kita, semua tuh juga kita latih. Nah,
bagaimana kita mendevelop preparationnya untuk schedule yang udah ditetapin supaya bisa mix antara kesiapan lokasi, kesiapan teman-teman stand, kesiapan teman-teman cash. Itu juga jadi challenge terbesar kedua dari 13 Pembeach Jakarta. Oke, challenge gitu ya dari lokasi dan juga kepadatan waktu, semuanya itu harus dipikirin sebaik mungkin supaya bisa mix dan akhirnya jadwal dan lain-lain aman semuanya. Keren. Langsung ke sebelahnya nih, kalau gitu nggak pakai lama. Bung Ipang sebagai penulis naskah nih, biasanya kalau film action yang pasti diikut sama orang atau ditunggu-tunggu ya actionnya gitu ya. Tapi nggak jarang juga pastinya kita pengen tahu juga nih ceritanya gimana sih, actionnya doang kan yang keren atau ceritanya juga harus kuat gitu dong sebagai sebuah kesatuan film. Dari segi cerita skalanya 1 sampai 100 seberapa sulit nih nulis skenario untuk film 13 Pembeach Jakarta? 100.000. 100.000 Paul ya. Boleh cerita dikit Pak? Terima kasih, selamat sore teman-teman media, teman-teman jurnalis. Ini menandai kayaknya 10 tahun lebih saya kerja bareng sama Angga Sasongko. Dan ini semacam apa ya, semacam cita-cita lama, hal yang selalu dibicarakan dan kapan itu bisa tercapai gitu. Jadi salah satu yang menarik dari proses ini kemudian ketika sepanjang kami berproses sebagai penulis dan sutradara gitu, yang menyenangkan adalah ketika bekerja sama Angga, semua visi itu memang sudah clear sejak awal dan memang kita tumbuh dengan visi itu gitu. Ketika kita membicarakan 13 bom di proses penulisannya, kami memang bermain-main dengan elemen penceritaan kan. Jadi kami juga di waktu yang sama karena berkali-kali mengulang prosesnya, kami lalu kemudian mulai melihat peluang bagaimana kalau struktur cerita ini yang biasanya kami pakai, yang biasanya jadi mainan kami untuk elemen naratifnya itu kita obrak-abrik gitu. Jadi orang tuh pertanyaan signifikan waktu itu adalah orang nonton film action tuh pengen dapat apa sih gitu. Pertama kali yang harus dimiliki di 15 menit pertama film tuh apa? Ya kan? Otomatis sesuatu yang harus ngasih kesan yang memorable, dan itu adalah action itu sendiri gitu. Makanya kemudian secara struktur penceritaan kami memodifikasi. Jadi kalau misalnya biasanya kami menggunakan X1 cerita itu untuk eksposisi karakter, memperkenalkan karakter, ini kita ubah. Kita letakkan tuh actionnya, Act 2-nya itu di bagian depan untuk kemudian menaikkan eskalasinya. Baru kemudian kami mengurainya, siapa sih tokoh-tokoh ini, apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa cerita ini harus diikuti. Itu hal yang menurut saya menarik dan very surprising untuk saya sebagai seorang penulis bekerja di proyek ini. Gitu ya, jadi dibalik ya udah pasti kalau film action kita kasih dulu actionnya, baru habis itu penjabaran ceritanya. Berarti udah cukup lama berprosesnya ya Bung Ipan ya? Udah cukup lama ya film ini, mantap. Kalau kita langsung kita ke cast-nya, pasti geng-geng anak muda sih, pengusaha-pengusaha muda yang ada di tengah-tengah. Ada Ciko Kurniawan, ada Ardhito Pramono, ada Lustasia juga. Aku ke Ciko dulu ya, Ciko. Aktor tiba-tiba kudu ngerti banget nih kata-kata, ya kan, investasi, angka-angka gitu, mata uang digital lagi. Langsung ya kan, shiftingnya gimana tuh Ciko, main juga gak sih mata uang digital itu, invest? Kebetulan di sini dari sesuatu masih angka aja tuh. kebetulan nggak Yes. Terus hacking juga nggak ngerti sama sekali, jadi di sini benar-benar kontras banget bedanya langsung. Tapi at the same time juga dari teman-teman dari Cinema termasuk Mas Angga gitu benar-benar ngasih fasilitas, ini bukan promo, beneran ngasih fasilitas yang cukup menunjang, karena aku di beberapa reading tuh aku udah dikasih terminologi, satu buku isinya terminologi yang ada di dalam dunia mata uang digital tuh apa aja sih, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar dari nol belajar sampai tadi dibilang jago banget, ngerti? Udah nonton ya? Udah nonton, aman kalau teman-teman media ya.
Kalau ke Lutesia nih, aku tertarik juga. Lutesia another karakter lagi menarik juga kehadiran Lutesia di sini. Bagian nyetir mobil, kebut-kebutan, kejar-kejaran sama polisi, itu seru banget. Ute, boleh diceritain nggak, deg-degan, takut apa? Santai lah gue nyetir. Deg-degan banget. Saya jujur, saya baru bisa nyetir mobil Matic itu baru setahun. Wah. Tiba-tiba harus adegan ngedrift dan harus latihan mobil manual. Tapi semuanya aku lakukan sekitar sebulan 2 bulan. Aku bawa mobil manual kemana-mana. Aku belajar sendiri. Sama yang paling menantang sih harus belajar nyetir mobil manual tapi pakai heels. Nah, Soalnya karakternya kan jadi mbak kantoran dan pakai heels. Yes. Jadi ya harus mencoba pakai heels, ada satu scene tersebut. itu ya, challenging banget. Baru bisa nyetir langsung disuruh ngedrift. Keren banget memang. Thank you Ute. Kalau Ardito, wah apa kabar? Kabar sini apa kabar? Baik juga dong. Aku baik juga tuh. Oh, iya. Semuanya ditanyain. Biasanya mainnya drama-drama gitu ya. Kali ini lintas genre langsung ke action gitu. Terus hubungan ada sedikit chemistry juga nanti di filmnya sama Lutesia ya. Gimana tuh shiftingnya dari drama terus lalu ke action yang segininya dan bangun chemistry-nya juga sama Lutesia? Sebenarnya sih beda banget jauh sama drama ya, karena drama 2 film drama saya bersama Visinema gitu ya, yang nerjunin juga Bapak Angga Dwi Sasongko juga, saya ke dalam film gitu ya. Dalam drama kita masih dikasih waktu untuk bisa take your time, get the emotion right, and then do it gitu. Kalau di action mungkin benar-benar sepersekian persen kita harus benar-benar kasih reaksi atas apa yang terjadi gitu. Jadi semua line itu harus diperhitungkan dengan tepat, semua gerakan, karena emang pace-nya berbeda banget sama drama gitu. Itu yang jadi tantangan dan seru banget melakukannya. Nagih nggak nih? Nagih banget kalau pemainnya Ciko, Lutesia, Mas Bimo, Semua di Sequel ya berarti ya Mas? Sequel ya berarti? Amin. Amin, makanya sebarkan ya, nonton penonton yang banyak dulu baru kita kasih sequel. Thank you Dito. Kita ke Mas dan Mbak keren-keren yang di sebelah sana nih. Mereka tuh tergabung ternyata dalam tim Badan Kontra Terorisme Indonesia, teman-teman ceritanya. Lengkap kacamata hitamnya, seru banget. Aku ke Mbak Putri Ayu dia dulu deh sebagai Karin ya Mbak ya. Menurut Kak Putri nih, keistimewaan karakternya Karin dibandingin sama mungkin peran-peran sebelumnya yang pernah Kak Putri mainin gitu ya dalam film. Terus boleh diceritain dong adegan yang paling challenging gitu kan, dengan rompi-rompinya segala macam. Oke, selamat sore semuanya. Sore kita tunggu dulu sampai kedengeran. Sekali lagi, kedengeran nggak suaranya? Cek, aman? Oh enggak, yang belakang. Yang belakang enggak? Checking? Oh wow. Thank you. Udah nonton semua kan ya? Nah, jadi kalau ditanyain adegan yang ini kalau dibilang challenging, banyak banget yang challenging. Tapi pertanyaan saya, ada yang tahu nggak? Karin bawa berapa senjata? 2. Oke, ada yang bilang 2. Berapa nih? Ada yang bilang berapa? 3. Oke, 3. 4. Kok nambah? 5. Kok nambah 5? Banyak banget kok bos senjatanya. Oke. Menarik nih. Oke. Yang paling banyak ketemu senjata tentunya Rock mana ya? Dia punya berkotak-kotak gitu ya. Tapi kalau saya yang bilang 3, Anda memperhatikan dengan baik rupanya. Iya, jadi buatku yang menarik banget karena nggak pernah ketemu sama senjata api seumur-umur. Selain latihan, ini Bimo nih yang paling gila sih latihannya. Selain latihan mengenali masing-masing senjata yang aku pakai, mulai dari yang besar, yang sedang sampai yang kecil. Ada yang ditaruh di pinggang, ada yang dipegang dikalungin, ada yang ditaruh di kaki. Yes. Pas adegan sama Lutesia, ya. Nah itu menurutku adalah adegan yang paling ribet karena harus belajar ngeluarin senjata, nyiapin semuanya. Adegan yang buka bagasi mobil sambil ngomong, sambil nyiapin semuanya. Percayalah saya setiap hari sama tim Armory cuman mojok di samping untuk belajar buka tas, keluarin senjata, pasang magazin. Satu-satu diulang-ulang tiap hari. Dan mengulang-ulang dialognya sama Ute.
Jadi thank you banget, Teh. You've been very helpful. Thank you so much. You did great. Itu ya dari Karin, thank you so much. Kak Putri Ayudhya, keren. Lanjut nih ke sebelahnya yang gak kalah stunning juga di film barusan, Niken Anjani sebagai Gita. Banget gak ya? Biasanya kita lihat kalau di film sinema sebelumnya jadi ibu, kalem sekali gitu kan. Sekarang jedar-jedar anggota divisi cyber IPA gitu tiba-tiba ya. Ketagihan juga nggak nih main film action atau kayak aduh udah deh cukup sampai di sini, itu pertanyaannya. Kita tunggu juga mikrofonnya mungkin. Cek, cakep. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih udah pada hadir di sini. Perdana main film action itu merupakan suatu keistimewaan buat aku. Karena bisa dibilang aku kayak ditarik keluar dari comfort zone ya. Tapi justru itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama dunia seni peran. Kalau ditanya sih ya perasaannya deg-degan, terus tegang, tapi challenging juga dan excited at the same time. Karena bisa dibilang juga aku banyak belajar skill baru ya dari film ini, jadi aku malah nagih. Wow, malah nagih. Kalau gitu kayaknya semuanya pada nagih harus ditunggu di sequel ya. Benar banget, karena bukan cuma yang memerankan, tapi kita yang nonton juga harusnya bisa ngerasain gitu ya teman-teman, rasa menegangkannya, rasa challenge-nya dan deg-degannya. Lanjut nih ke Mas Rosa, gokil. Rukman Rosadi, kita beri tepuk tangan dulu dong di sini Mas Rosa sebagai Kepala Badan Kontra Terorisme Indonesia gitu ya. At the same time dia pemimpin, harus strict juga ya kan, gak kenal ampun tapi mau membantu rakyat gitu kan sekelilingnya. Riset untuk pendalaman karakternya gimana? Kalau acting kita nggak usah ngomongin lagi ya, tapi risetnya itu kan juga penting. Ya, selamat sore semuanya. Yang pertama, saya adalah bapak-bapak dengan 3 anak. Tapi tiba-tiba harus menjadi bapak-bapak yang menyelamatkan negara. Dengan berapa juta orang. Itu tantangan yang paling luar biasa adalah naikin tensi intelektualitas, naikin tensi kematangan, naikin tensi untuk berhadapan dengan orang banyak. Itu tantangan yang paling besar di awal. Ya tentunya risetnya jadi banyak. Saya harus melihat gimana sih hidupnya para jenderal-jenderal yang bertanggung jawab untuk sebuah negara. Jadi belajar banyak di dalamnya. Jadi belajar banyak ya. Ngajarin juga ya Mas ya. Selain belajar dan mengajar dong pasti. Menemani mereka. Hai, humble sekali ya. Plus ngajarin juga, keren. Mas Rosadi, terima kasih banyak. Kalau Andri Masyadi, waduh, sebagai Fajar di sini guys. Ini temennya Niken ya di sini ya pastinya ya. Fajar ini juga anggota divisi cyber ITA ya kan. Apa aja sih yang dilakuin preparationnya? Karena kalau aku pribadi ya kenal Andri Masyadi, kocak, seru, menyenangkan. Tiba-tiba serius banget nih. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah pada nonton semua kan ya. Thank you banget ya, aku jadi kocak ya. Kocak. Preparationnya lumayan banyak banget. Salah satu kita belajar hacking workshop dari teman-teman dari Godox, dia ngajarin. Terus kita belajar hacking beneran, kita bisa nge-hack handphone kalian, kamera handphone kalian. Sekarang kalau kita mau sadar. Tapi kita belajar itu tentang basic coding, hacking, dan ternyata itu kepake banget pas lagi di set, karena setnya itu mirip banget sama asli, walaupun gue sendiri belum pernah ngeliat kantor intelijen kayak gimana. Cuma pas gue datang ke kantor IKTA, ini kayaknya kantor intelijen yang asli tuh kayak gini deh gitu. Jadi kepake banget, itu salah satu yang menantang, dan harus bermain dualisme juga jadi tantangan yang menarik ya, karena Fajar tuh fokus sama kerjaan sama fokus sama hal lain juga gitu at the same time gitu sih. Itu aja. Thank you Andri Masyadi. Dan Indra Limo juga tidak ketinggalan Emil. Seru banget ya. Kalau Bimo pasti kita akan tanya adegan tembak-tembakan dan berantem-berantemnya. Kalau tadi Niken bawa 3 senjata kurang lebih, maksudnya Kak Putri ya bawa 3 senjata kurang lebih gitu. Kalau Bimo masih ingat nggak kira-kira itu senjata apa aja yang kamu mainkan di tangan gitu ya? Dan adegan mana yang paling
sulit banget nih rasanya, keder gitu berkali-kali. Cek. Aman suara Bimo? Semuanya, terima Aman kasih ya? udah hadir di sini udah nonton filmnya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau wakili semua teman-teman yang ada di dalam kesempatan kali ini untuk berterima kasih sebesar-besar untuk Sinema dan Mas Angga. Terima kasih kami udah bisa ngerasain syuting salah satu film terbesar yang ada di Indonesia. Terima kasih banget. Senjatanya apa aja? Senjata yang saya pegang itu jujur namanya AR-15 yang udah dimodifikasi. Tapi untuk modifikasinya jadi seperti apa? Kayaknya bisa dari tempat ini sih. Oh, okay. Spesifikasinya kurang paham, tapi memang ternyata main film action dengan senjata sebesar itu berat ya. Senjata itu berat. Senjata itu bisa berat. komplain. Uh-huh. Saya nggak bisa komplain. Setiap kali saya bilang senjata, setiap kali mau bilang berat banget sih senjata. Di depan saya Pak Arnan sama Mas Angga di belakang kamera seperti ini, dia jadi jauh lebih berat dari saya. Yang paling susah adegan-adegannya sulit banget, saling beratnya memegang senjata ya. Saya yakin banyak banget saya adegan-adegan yang seru dan susah, tapi kami jalaninnya juga fun. Tapi yang paling memorable adalah selain dapat masuk ke dalam BDJ dan juga final battle, itu seru banget sih sama Arab tuh. Final battle ya, setuju? Tuh, setuju kan? Sama pengalaman terbaik saya dalam hidup dan melihat gimana kolaborasi semua sama tim itu bisa terbuka dalam scene itu buat saya salah satu privilege tersendiri. Dan Mas Angga bukan cuma sutradara film action, itu sutradara action. Nah, karena kita lompat, dia lompat juga bukan dia sutradara action. Sutradara action ya? Ada adegan gue banting, dia belum kayak kamera juga, gue juga berarti tuh betul. Oke. Total, semuanya benar-benar total. Thank you Bimo. Totalitasnya luar biasa loh. Cast and crew-nya di 13 Bom di Jakarta. Last but not least, kita tanya dua teroris nih di sini. Ada Muhammad Khan, ada Rio Dewanto juga, tepuk tangan dong.